Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalan, nama saya Alif Nur Rahman dengan NRP 5025231057. Pada kesempatan kali ini saya akan me- menjelaskan tentang project final project. Di sini kan saya disuruh menggunakan front end, pilih salah satu dari ini, sama back end harus pakai Nest.js. Nah, di sini tuh saya pilihnya itu yang paling gampang juga, yaitu saya memilih yang namanya beginner friendly project to-do list. Jadi seperti yang kita tahu untuk user story-nya itu simple aja. Sebagai user kita tuh bisa nge-create sebuah task. Terus juga sebagai user kita juga bisa ngelihat semua task-nya. Terus sebagai user juga kita bisa nge-search dan filter. Sebagai user kita juga bisa nandain bahwa ini tuh sudah selesai apa belum task-nya. Terus sebagai user juga kita bisa edit delete. Terus sebagai user kita juga bisa nge-organize task into categories. Jadi ada kategori task-nya. Terus sebagai user juga kita bisa nge-view order users to-do list gitu ya. Sebagai user kita bisa nge-save email reminder. Nah, sejauh ini saya sudah mengimplementasikan di sini yaitu menggunakan ada sebuah folder yang to-do list dan juga to-do backend ini. Nah, di sini tuh ada to-do backend dan juga to-do front end. Di mana backendnya saya menggunakan Nest.js dan juga di front end-nya itu saya menggunakan Vue.js. Nah, lalu di sini untuk database-nya saya menggunakan PGAdmin 4 atau PostgreSQL ini. Ini adalah sebuah tabel user. Nah, oke. Jadi mungkin kita akan menjelaskan terlebih dahulu endpoint yang saya buat dulu kali ya. Oke. Jadi di sini dapat dilihat kita melihat endpoint-endpointnya dulu apa dari testing dulu ya. Oke, langsung dari endpoint aja. Habis ini kita coba testing deh. Oke, jadi di sini tuh saya membuat banyak endpoint. Di sini ada endpoint user, endpoint out untuk login, terus endpoint task untuk to-do list-nya, terus endpoint kategori. Nah, seperti itu. Jadi, simpelnya, di setiap hal yang mau kita buat itu, kita buat sebuah foldernya. Contohnya di sini kita mau konfigurasi tentang out ya. Jadi kita harus yang namanya seperti biasanya kalau mau pakai Nest.js ya install dulu Nest.js-nya, pokoknya ya npm install dulu sesuai modul yang dibutuhkan, nanti tinggal npm install aja. Nah, terus di sini tuh sebenarnya simple. Kalau misalnya kita mau buat sebuah service atau sesuatu gitu di Nest.js atau di backend, kita tuh harus membuat yang namanya src ini. Ada out, kategori, email, task, dan juga user ini. Nah, jadi di out ini itu untuk khusus untuk login aja gitu jadinya. Sini juga loginnya saya sudah implementasi JWT seperti itu. Ini untuk konsep framework ya. Seperti yang kita tahu bahwa ada yang namanya MVC, model view controller. Nah, jadi simpelnya itu kalau misalnya kita MVC di sini, model view dan controller ya. Nah, view-nya itu ya jelas di front end, sedangkan controller dan juga si database-nya atau siapa MVC modul ya modulnya ada di sini dan controllernya juga ada di sini. Jadi ada controller juga ada modul. Sedangkan view-nya itu ya full ada di front end sebelah sini di to front end ini ya. Jadi begitu. Oke, mungkin di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang isi dari controller, mungkin DTO juga, dekorator juga. Oke. Dekorator ini sebenarnya dibuat untuk si JWT-nya. Oke, jadi sebenarnya DTO ini itu tuh intinya bakal ada login, register atau yang disebut data apa ya? Lupa apa namanya? Objek data, type object atau apa gitu. Ya pokoknya ada data type object. Jadi dia tuh kalau ada register, login atau misalkan create, read, update, delete, segala sesuatu yang menyangkut dengan out ini, maka dia akan taruh di sini. Jadi seperti itu. Jadi seperti ya dia tuh seperti menghubungkan antara ini dengan controller. Jadi ini tuh penghubung antara controller dan juga si database-nya. Jadi simpelnya ini kayak kalau itu modul ya, modul service controller.
modul view MVC, modul view controller. Nah, itu model view controller. Nah, model itu sebenarnya ini model ini modul beda. Modul sama model beda, dan ini controllernya gitu. Oke. Jadi di sini juga saya sudah mengimplementasikan out kategori email itu untuk email service, task, dan juga user. Jadi kalau di out ya seperti biasa, kalau di out tuh kita tuh bisa melakukan yang namanya dilihat di controllernya ya. Di out kalau kita ngakses out berarti kita tuh ada 3 buah endpoint, yaitu register, kita login, dan juga profile. Jadi kita bisa lihat, kita bisa register, bisa login, dan juga bisa nge-get profile gitu. Untuk controller di bagian out ini. Jadi out ini kita punya 3 fitur, di mana kita itu ada endpoint register, endpoint login, dan juga endpoint profile gitu. Di mana ketiga ini juga sudah kita menggunakan yang namanya JWT. Kenapa? Karena JWT out. Nah, di sini juga kita sudah mengimplementasikan JWT out guard, JWT strategi.ts, dan juga di sini dekorator juga untuk JWT-nya. Nah, di JWT juga itu membutuhkan yang namanya di ENV, yaitu butuh yang namanya secret key ya. Secret key ini sama JWT expiration-nya. Expire-nya kapan gitu JWT-nya. Nah, ini secret key-nya sebenarnya ini bisa diganti apa aja, bebas, tapi di sini saya gini aja lah gitu. Sama ini setup database-nya, dan ini adalah setup buat email. Nah, lanjut aja langsung ke email ya. Udah berapa menit? Kita lanjut ke email aja biar cepat. Nah, ini di email, ya udahlah pokoknya email tuh tentang cron job emailnya pokoknya ya. Sini juga saya udah implementasi. Terus di task juga ya, paling cuma tinggal create, update, delete doang. User juga sama, dan seperti itu. Oke, dan ini juga saya sudah membuat sebuah file-file untuk yang namanya spec.ts atau file-file ini. File-file untuk apa namanya? Spec.ts. File-file untuk testing, ya unit testing. Jadi kalau misalnya kita mau coba unit testingnya begini. Jadi kita tinggal npm run test. Seperti ini. Kita akan ngetes semua unit test. Di sini ada sekitar 39 unit test yang sudah berhasil dijalankan. Mulai dari controller set, user controller, task service, out service, kategori service, user service, task service, update controller, kategori controller, dan juga task controller. Oh ya, untuk yang service tadi, untuk bagian yang email, nah email ini sebenarnya itu taruhnya ada di task scheduler ini. Task scheduler ini ya. Jadi email itu ada di task scheduler. Jadi untuk fitur email itu ada di task scheduler ini sebenarnya. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan dari sisi backend ya. Jadi sebenarnya backend tuh udah terimplementasi semua, udah aman. Semua itu udah aman di backend tuh harusnya udah aman sih. Jadi dari semua hal ini tuh backendku udah aman harusnya ya. Sama dari ya ngikutin ini sama ngikutin yang tadi di sini juga udah aman sih harusnya. Nah, tapi di bagian front end yaitu saat saya mencoba yang namanya Vue.js ya. Nah, Vue.js itu sangat-sangat mengesalkan sekali. Kenapa? Karena di sini itu dia nggak mau loading gitu. Di sini tuh ada error, tapi dia nggak mau keluar errornya itu karena apa? Gitu ya kan. Sedangkan ketika saya membuka yang namanya tempat lain, dia tuh mau gitu. Dan register. Bisa gitu. Misalkan namanya Alif Rohman ya. Hahaha. Nah, emailnya misalkan pakai Alif Rohman 1. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Apa lagi ini tadi tuh udah bisa padahal aku tuh bingung kadang tuh bisa kadang enggak jadinya gitu ya kalau yang di Vue.js ini. Padahal tadi itu sudah berhasil masuk di sini. Nah, ini tuh sudah berhasil sebelumnya. Tapi karena Vue.js ini kadang suka nggak jelas dan nggak konsisten gitu ya.
Di sini nggak bisa, di sini bisa. Terus saya acak-acak lagi kode yang saya coba-coba lagi. Dan apa yang terjadi? Dia malah error kayak yang lain-lain. Nah, saya tuh sangat pusing sekali dengan Vue.js ya. Ini Vue.js ini apa lah ini sebenarnya Vue.js ini ya. Sebenarnya tapi kalau yang saya perhatikan intinya tuh si Vue.js ini ada router. Router nih ini ya tempat mengatur yang namanya pet atau yang namanya endpoint dari setiap ininya. Kalau slash berarti dia bakal ngambil to-do list. To-do list itu apa? To-do list ada di sini. To-do list itu apa? Nah, ini. Ini tuh apa? Ini tuh adalah file dari Vue. Nah, jadi ini Vue-nya ya. Jadi semua Vue taruh di sini. Ini adalah template-nya. Template buat basic utamanya ibaratnya. Ini adalah file-file dari setiap yang dibutuhkannya gitu. Terus ada service, ada store. Store tuh buat ya buat naro-naro dan berhubungan dengan backend-nya ibaratnya. Kalau ini full view-nya doang. Ini juga ada API.js untuk menghubungin API-nya. Terus ada komponen juga. Jadi setiap item-item yang kecil-kecilan, komponen-komponen bisa taruh di sini. Nah ini main.css nggak belum kepake sih, cuma pakai tailwind-nya doang. Nah jadi gitu, intinya tuh simpelnya di sini tuh ya di ini router, router di router tadi. Ya pokoknya gitulah ini di router lah ya pokoknya. Nah jadi ya mungkin cukup sekian aja untuk penjelasannya. Untuk front end sih saya angkat tangan ya karena udah jam 10 malam dan sudah hampir selesai waktunya juga. Mohon maaf karena ya begitulah. Dan untuk laporannya simpel aja di sini. Ya untuk functionalist user story sih udah di backendnya udah aman. Tapi ya di front end ini nggak aman. Jadi front end ini cuma ada struktur dasar, register, sama login pun masih gagal tadi. Oke, jadi ya untuk front end masih segitu sih, tapi untuk backend udah oke lah lumayan lah. Jadi mohon maaf Bapak, jadi cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.